Kisah Nasr bin Hajjaj, dipaksa tinggal di masjid karena dikejar-kejar perempuan. Nasr bin Hajjaj memiliki wajah mempesona, sampai dia dikejar-kejar banyak perempuan. Kondisi itu justru membuat Umar bin Khattab mengusirnya. Nasr bin Hajjaj adalah sosok laki-laki yang tampan dan disukai banyak perempuan. Dia hidup di Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Hilyatul Auliya, wa Tabakat al-Asfiyah, karya Abu Nuaim al-Asfahani, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab sedang berkeliling Madinah dan dia melewati sebuah rumah, dari dalam rumah tersebut terdengar seorang perempuan bersyair. Adakah jalan memperoleh khamar untuk kutenggak, ataukah jalan bertemu dengan Nasr bin Hajjaj? Lihatlah sihir yang mengalir pada tatapan-tatapannya. Dan lihatlah mata hitamnya yang berkedip tenang. Dan lihatlah rambut di atas wajahnya, bagaikan semut yang mengisi gading-gading indah. Mendengar hal itu, Umar lalu berkata, "Demi Allah, selama aku masih hidup itu tidak boleh terjadi." Hingga akhirnya, pada pagi harinya Umar mengutus orang untuk menemui orang yang bernama Nasr bin Hajjaj. Setelah utusan Umar bertemu dengan Nasr, Nasr pun dibawa untuk bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar yang bertemu pertama kali dengannya, memandangnya dan benar bahwa Nasr adalah sosok pemuda yang menakjubkan. Ketampanannya mempesona, dan rambutnya indah, seperti syair yang diucapkan oleh seorang perempuan pada malam itu. Umar akhirnya menyuruh untuk menggunduli Nasr, namun setelah digunduli justru Nasr semakin tampan. Hingga akhirnya Nasr pun diminta untuk keluar dari Madinah. Karena banyak perempuan yang tergila-gila terhadap Nasr, Nasr bin Hajjaj akhirnya disuruh pergi ke Basrah, dan tinggal bersama Misijah bin Mas'ud. Misijah sendiri mempunyai istri yang cantik dan masih muda. Hingga suatu ketika Misijah duduk, dan di sampingnya ada Nasr bin Hajjaj. Tiba-tiba Nasr bin Hajjaj menuliskan sesuatu di tanah, "Demi Allah, aku mencintaimu." Kemudian perempuan yang merupakan istri Misijah, itu berkata dari ujung rumah, "Demi Allah, aku juga." Misijah lalu bertanya kepada sang istri, "Apa yang dikatakan Nasr kepadamu?" Dia menjawab, "Alangkah bersihnya benih kalian." Misijah kembali bertanya, "Alangkah bersihnya benih kalian?" "Aku tidak paham." Misijah kembali berkata, "Aku memintamu dengan sungguh-sungguh, beritahukan kepadaku." Lalu sang istri berkata, "Jika kamu benar-benar ingin tahu," laki-laki ini berkata, "alangkah indahnya perabotan rumah kalian." Misijah kembali berkata, "Apakah bagusnya perabotan rumah kalian?" "Demi Allah, aku kurang paham." Kemudian Misijah lalu menunduk dan menemukan sebuah tulisan. Karena Misijah tidak bisa membaca, dia lalu berkata, "Panggilkanlah orang perpustakaan." Ketika orang dari perpustakaan datang, Misijah kemudian berkata, "Bacalah tulisan ini." Orang dari perpustakaan lalu membacanya, dan berkata, "Demi Allah, aku juga mencintaimu." Misijah lalu berkata, "Demi Allah, sekarang aku paham." Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Sekarang jalanilah iddah." Dia juga berkata kepada Nasr, "Nikahilah dia jika kamu mau, wahai anak saudaraku." Setelah itu, Misijah menemui Abu Musa dan menceritakan kejadian tersebut. Abu Musa al-Asy'ari pun berkata, "Aku bersumpah demi Allah, Amirul Mukminin tidak menyuruhmu, Nasr, keluar dari suatu kebaikan. Sekarang pergilah dari sini." Akhirnya dengan perasaan malu, Nasr memutuskan meninggalkan rumah keluarga tersebut. Dia hidup sendirian di sebuah gubuk kecil dan terpencil. Namun perasaan cintanya pada istri Misijah tak mampu dihapus. Dia pun menderita karenanya, hidup merana karena cinta. Cinta kepada seseorang yang tidak bisa dimiliki karena sang perempuan sudah memiliki pasangan. Nasr pun akhirnya pergi lagi ke Persia, yang saat itu dipimpin oleh Utsman bin Abu Sakafi. Saat di Persia dia bertemu dengan seorang perempuan bangsawan, lalu perempuan itu menyukainya dan mengirimkan utusan untuk menemuinya. Ketika berita itu sampai di Utsman bin Utsman pun menyuruh utusan untuk menemui Nasr dan berkata, "Amirul Mukminin dan Abu Musa tidak menyuruhmu keluar dengan meninggalkan kebaikan. Sekarang pergilah dari sini." Ternyata di Persia, Nasr pun masih digandrungi banyak wanita. Nasr pun berkata, "Demi Allah, seandainya kalian melakukan hal ini, aku akan bergabung dengan umat yang musyrik."
Utsman lalu menulis surat kepada Abu Musa, lalu Abu Musa menulis surat kepada Umar, dan Umar menulis balasan surat yang isinya, acak-acaklah rambutnya, buatlah pakaiannya compang camping dan paksa dia tinggal di masjid. Hingga akhirnya Nasr pun tinggal di masjid, tidak boleh keluar kemana-mana karena bisa membuat banyak perempuan tergila-gila. Bahkan perempuan yang tergila-gila kepadanya sampai tidak bisa tidur, tidak mau makan hingga membahayakan diri mereka. Nasr pun akhirnya tinggal di masjid sampai dia meninggal. Dari kisah Nasr bin Hajjaj ini, menunjukkan bahwa laki-laki pun bisa menjadi sebab penggoda. Dan jika cinta tumbuh di ladang yang salah, tentu akan melahirkan sebuah derita. Sebab cinta antara pria dan wanita, hanya akan menemukan kekuatannya dengan adanya pertemuan. Semakin sering sentuhan fisiknya, makin kuat jiwa dan dua cinta saling tersambung. Ketika sentuhan fisik menjadi mustahil, maka cinta akan berpotensi menjadi penyakit. Itulah sebabnya sebaik-baiknya cinta antara pria dan wanita adalah dengan menyatunya hati dan jasad dalam sebuah pernikahan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.